psikologis maupun sosiokultural. Jadi bukan hanya anak yang buta tuli, bukan. Banyak jenisnya. Next. Nah nih, anak berkebutuhan khusus ya, yang mempunyai hambatan dalam belajar dan perkembangan itu ada 3 istilah. Ya, istilah yang pertama adalah handicap, cacat. Ini adalah istilah yang sangat kasar sekali. Di jurnal internasional sudah tidak disebut ini. Kasar kalau bilang cacat. Berikutnya disability, tidak kemampuan atau keterbatasan. Jadi kalau di jurnal-jurnal itu disability masih digunakan, tapi istilah yang terbaru adalah exceptional children, yaitu learning disability dan exceptional. Gifted masuk di dalamnya. Pernah tahu gifted? Apa itu? Iya, pintar banget. Dia pintar banget. Gurunya menjelaskan, dia tidur. Mana gurunya? Kenapa tidur? Coba tanya saya. Kita bisa menjawab. Kira-kira gimana gurunya? Malu kan? Keluar. Lo mau nggak saya bisa menjawab? Keluar. Karena malu gurunya. Jadi biar tidur, dia tahu itu. Kenapa tidur? Dia bilang, alah begini ada dijelaskan. Saya tahu kok. Apa yang dijelaskan? Tidurlah dia. Syukur tidur, kadang-kadang dia mengganggu temannya. Ini, Bu, keluar Bu. Nggak mau di dalam kelas. Saya punya teman ya, Bu Amelia namanya. Punya 3 ABK semua. Anak pertama sudah berangkat. Anak kedua autis, anak ketiga gifted. Ya, tapi karena dia orang berada, dia pergi Jerman, Belanda untuk optimalkan anak-anaknya. Yang gifted itu tidak pernah masuk kelas. Jadi setelah diantar ke sekolah, di luar kelas, jalan aja di kelas dia. Kenapa masalah? Jadi apa dia kerjakan? Main podo, cari podo, buka itu podo, dibelah. Jadi bebas saya berkali-kali dipanggil oleh kepala sekolah. Dia tanya ibu udah masuk kelas. Kenapa? Karena aku ini. Terus saya coba ternyata anaknya gifted. Kalau masalah cari sekolah ya menantang. Jangan hanya 1 ditambah 1 berapa? Jangan mau gitu. Dia harus sekolah yang menantang. Mungkin sekolah alam dan seterusnya. Ya. Nah, anak berkebutuhan khusus itu dibagi 2. Permanen dan temporer. Permanen adalah anak penyandang kegunaan dan anak gifted. Dan permanen artinya menetap. Bu, anak saya itu Bu, setelah dari buku Golkar itu gifted. Wah, berarti perlu ya itu. Itu bukan permanen itu. Tiba-tiba. Ya. Kenapa bisa? Nah, berarti kena sesuatu itu sih. Kan gitu. Nah, permanen itu menetap dari bayi, memangnya begitu. Permanen. Kedua, ada temporer, anak yang dari keluarga miskin, gelandangan, korban perang bencana, anak yang dari etnis minoritas, anak sakit, HIV, dan lain-lain, perceraian dan seterusnya. Itu ABK. Kenapa? Karena dia membutuhkan perhatian khusus, tapi bersifat temporer. Begitu hilang itu bencananya, begitu hilang itu kemiskinannya, begitu hilang penyakitnya, dia menjadi anak normal. Tahu ya? Takut. Oh, biasa sekolah, anak takut pergi ke sekolah itu biasanya usia berapa? Biasanya kelas berapa? Nggak mau ke sekolah nih Bu? Anak usia berapa? Takut saya ke sekolah. Anak kelas 1. Karena masih baru kan? Nah, saya ada punya klien kelas 1 pintar, ranking kelas 2 pintar, kelas 3 pintar, kelas 4 tiba-tiba aku biasa sekolah. Nggak mau sekolah. Saya mau sekolah kalau ditunggu ibu. Loh, aneh. Biasanya mau ditunggu ibu itu kalau saya kan. Ini kok kelas 4 jadi mau biasa sekolah? Nah, gimana nih Bu? Waktu saya praktek di Jogja ya. Oke. Jadi si ibu itu harus duduk di sebelahnya. Kalau dia mau belajar. Saya bilang, nggak bisa begini terus ini. Ibunya saya suruh pindah ke luar jendela. Ada jendela begini, dia di sini, dia di sini. Masa ibunya di kelas terus? Pindah ya? Dia di sana. Jadi dia belajar sambil lagi. Suatu saat saya bilang, ibunya geser. Langsung anak itu berhenti belajar lari. Cari ibu. Kenapa ini anak ya? Pada kelas 1 ranking
ABK yang temporer. Setelah dikonseling dan seterusnya, dia kembali ke normal, dia bukan anak ABK lagi. Tapi tadi anak ABK kalau perlu perhatian khusus. Jadi kalau suami-suami ibu, istrinya bapak punya kebutuhan khusus, masuk ke 10 menit. Berarti istri berkebutuhan khusus, suami berkebutuhan khusus. Ya, sabar mami menghadapi orang-orang seperti itu. Tidak hanya anak berkebutuhan khusus, tapi suami dan istri juga ada kebutuhan. Seperti